Dari situasi yang ada waktu itu, kondisi macam apa yang paling mencekam? Suasana yang paling mencekam adalah ketika detik-detik terakhir, ketika suasana kita sudah diambil gambar, kemudian kita dikabarin bahwa hari ini juga kau sudah bisa bebas. Nah, kemudian mereka mengajak ini pesta terakhir lah kita. Kumpul dan ini kita makan-makan, yuk makan-makan enak. Memang betul-betul makan enak waktu itu. Nah, kemudian menjelang maghrib, kita dipaksa untuk cepat lari dari situ. Karena apa? Karena ternyata saya waktu itu nggak tahu persis apa yang terjadi, tetapi waktu itu kita dilarikan. Kita suruh langsung membawa semua peralatan yang begitu banyak, kemudian kita masukkan di mobil, kemudian Mutia juga langsung masuk mobil, dan kita harus lari waktu itu. Terus mobil itu dilarikan. Dalam perjalanan baru sekitar 15 atau paling lama setengah jam itu mobil itu nabrak batu, gitu. Nah, disitulah semua panik. Yang panik tidak hanya saya, tetapi mereka juga panik, bingung semua. Akhirnya ada yang turun, lihat ternyata ada yang bocor. Disitulah suasana yang paling mencekam. Bayangan saya, kenapa ini orang tidak mau menyalakan lampu? Saya khawatir, mungkin mereka khawatir akan diroket dari jarak jauh. Betul, ketika kita sudah sampai di kampung terdekat, mereka cerita bahwa kalau kita semua, kita 5 menit tidak dievakuasi, kita sudah selesai urusan. Jadi katanya gitu. Pasukan infanteri dari tentara koalisi itu sudah menuju tempat kita, dan teman-teman mereka, karena ini jaringan begitu, ada yang sudah melihat bahwa mereka sudah berjalan ke arah kita. Jadi kalau 5 menit saja terlambat, kita sudah diberondong di gua itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat proses bagaimana detik-detik pembebasan Mutia dan Budianto. Ini dia cuplikannya. Minggu sekitar jam 2, satu rombongan Rois dan semua pimpinan datang. Kemudian melakukan pengambilan gambar pelepasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. فلأمر ما استدعى الريبة في قلوب بعض الأخوة في جيش المجاهدين. Saya sebenarnya agak kikuk sebagai wanita satu-satunya di situ, bagaimana harus bersikap, bukan karena takut atau bukan karena khawatir dengan mereka atau khawatir dengan keselamatan saya, tidak, tapi lebih banyak perasaan saya ketika pemotretan atau pengambilan gambar pembebasan adalah saya merasa kikuk ini harus bagaimana, bahkan mereka pun sempat mengingatkan, Mutia nanti ketika mengambil Al-Quran, tolong jangan sampai tersentuh tangan yang memberikan. Saya lihat dari jauh ada 3 Al-Quran dijejerin gitu di jarak 5 meter saya berdiri. Itu kemudian juga ada perlengkapan yang lain, tasbih dan siwak. Kemudian ada satu lagi, mungkin dalam persepsi saya itu akan dikasihkan Pak Ibrahim. Dan buat saya sangat sulit memasangkan kudung sambil memegang barang-barang ini yang tentunya tidak boleh jatuh karena ini adalah Al-Quran. Budianto juga sempat mau membantu saya, kemudian dia sepertinya terpikir, aduh gak boleh sampai pegang Mutia, nanti dikatakan haram gitu. Jadi akhirnya ya begitulah adanya, karena keterbatasan di-cut sampai situ. Dan saat ini kita sudah